Pergelaran teater. Pergelaran teater merupakan puncak dari sebuah proses berteater. Dalam pergelaran teater, terjadi komunikasi antara kreator seni dan masyarakat penontonnya. Komunikasi tersebut secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung terjadi di panggung dan sifatnya sesaat, terbatas dengan waktu dan tidak bisa diulang. Kedudukan penonton adalah mengapresiasi materi seni tanpa perantara media lain. Komunikasi tidak langsung, yaitu pergerakan teater tidak langsung melalui media atau perantara alat elektronik, yaitu radio, televisi, media jejaring sosial, dan film layar lebar. Pergelarannya dapat diulang dan dilakukan dengan proses perekaman. Seni teater merupakan seni kolektif, artinya hasil kreativitas bersama atau kolektif dengan beberapa awak pendukung pentas. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama serta etos kerja yang baik dan saling percaya mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Unsur-unsur pergelaran teater. Yang pertama, panitia pergelaran. Panitia adalah sekelompok orang yang membentuk suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, materi pergelaran teater. Materi pergelaran teater adalah wujud karya teater yang dibangun melalui proses kreatif melalui tahapan menggunakan media tertentu yang bersifat kolektif dengan wilayah kerja dan tanggung jawab secara bersama atau kolaborasi. Yang ketiga, penonton. Kehadiran penonton sangat mutlak karena tanpa penonton pergelaran teater akan sia-sia atau mubazir. Penonton dalam hubungan pergelaran seni atau teater dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu penonton awam, penonton tanggap, dan penonton kritis. Penonton awam adalah penonton penikmat seni dengan kecenderungan kurang atau tidak dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman seni. Penonton tanggap artinya penonton bersifat responsif dengan kecenderungan memiliki wawasan dan pengalaman seni, tetapi tidak ditindaklanjuti untuk mengulas terhadap pergelaran yang ditontonnya, cukup untuk dipahami dan dinikmati saja. Adapun penonton kritis adalah penonton dengan bekal keilmuan dan pengalaman seni, kemudian melakukan ulasan atau menulis kritik pergelaran dan dipublikasikan dalam forum ilmiah atau media. Teknik pergelaran teater. Teknik adalah cara, upaya, strategi, dan metode untuk memudahkan pekerjaan. Teknik dalam pergelaran teater berarti suatu cara dan upaya dalam merencanakan, mempersiapkan, serta mempergelarkan karya teater. Teknik pergelaran teater dapat dibagi dalam 2 wilayah kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan artistik. Kegiatan wilayah artistik bertugas untuk menyiapkan materi atau produk seni teater. Yang kedua, kegiatan non-artistik. Kegiatan wilayah non-artistik bertugas sebagai penyelenggara pergelaran. Pergelaran teater dapat dilakukan dengan cara pembagian wilayah kerja artistik dan non-artistik meliputi kegiatan, perencanaan, persiapan, pergelaran, dan pasca pergelaran. 1. Perencanaan pergelaran teater. Tujuan perencanaan teater adalah tercapainya tujuan pergelaran dengan menghindari tingkat kesalahan atau hambatan dalam proses berteater. 2. Langkah-langkah perencanaan non-artistik. Langkah-langkah perencanaan non-artistik dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pertemuan sekolah dan komite sekolah. Pertemuan ini sebagai tahapan awal dalam perencanaan
antara pihak sekolah dan komite sekolah. B. Pembentukan panitia inti. Pembentukan panitia inti terdiri dari pimpinan produksi dan sutradara. Untuk jabatan pimpinan produksi dapat dipilih dari guru atau orang tua siswa. Akan tetapi, jabatan sutradara harus dipilih dari guru bidang seni atau pelatih di luar sekolah. C. Penonton lakon teater. Penonton lakon menjadi tanggung jawab sutradara atau koreografer dan diputuskan secara bersama, mempertimbangkan kesesuaian tema dengan kemampuan dan usia anak serta sasaran penonton, serta memiliki alasan positif bagi kemajuan bersama. D. Penyusun kepanitiaan. Susunan panitia dalam pergelaran teater di sekolah dapat dilihat pada bagian struktur yang meliputi pelindung, penasehat, penanggung jawab, pimpinan produksi, sutradara, penata artistik dan kru artistik, sekretaris, bendahara, artis atau pemain, seksi bidang, dan yang lain-lain. Tugas dan tanggung jawab panitia. Yang pertama, pelindung. Pelindung bertugas melindungi atau mengayomi seluruh kegiatan pergelaran, baik secara kedinasan maupun pribadi, terutama berkaitan dengan kepentingan pembuatan surat rekomendasi dan izin kegiatan. Yang kedua, penasehat. Penasehat bertugas memberi masukan-masukan tentang hal-hal positif dan negatif, terutama dalam proses produksi dan proses penciptaan teater di lapangan, baik teknis maupun non-teknis. Ketiga, penanggung jawab. Penanggung jawab bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pergelaran, baik secara teknis maupun non-teknis di lapangan, terutama berkaitan dengan kepentingan pemberdayaan organisasi. Yang keempat, pembimbing. Pembimbing bertugas membimbing dan membantu kegiatan pergelaran, baik teknis maupun non-teknis di lapangan, terutama berkaitan dengan memotivasi dan mendorong siswa. Yang kelima, pimpinan produksi. Pimpinan produksi bertugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, serta melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kegiatan yang tengah dan akan dilaksanakan guna tercapainya suatu tujuan pergelaran teater secara efektif dan efisien. B. Menegur dan memberi saran peringatan kepada panitia apabila terjadi kekeliruan atau indisipliner kerja. Yang ketiga, berwenang untuk mengadakan evaluasi kerja terhadap masing-masing seksi atau bidang dalam kepanitiaan. Yang keenam, sekretaris. Sekretaris bertugas sebagai berikut: melakukan pencatatan, inventarisasi, pendataan, dan penataan kegiatan administratif organisasi dalam pelaksanaannya, dibantu oleh bidang kesekretariatan. Membantu dan melaporkan seluruh program kegiatan masing-masing bidang kepada seluruh panitia pergelaran, dan mengajukan kebutuhan peralatan administrasi guna kebutuhan sarana pendukung pelaksana kegiatan organisasi. Yang ketujuh, bendahara. Bendahara bertugas sebagai berikut: memegang kekuasaan keuangan dalam organisasi atas persetujuan pimpinan produksi, merencanakan dan melaksanakan pencarian sumber-sumber pendanaan guna memperlancar kegiatan pergelaran, melakukan pencatatan dan pendataan tentang pendapatan dan pengeluaran keuangan panitia serta melaporkannya kepada panitia. Yang kedelapan, bidang-bidang. Bidang-bidang yang dibentuk dalam kepanitiaan pergelaran sebagai berikut. A. Bidang acara. Bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh rangkaian acara pergelaran teater. B. Bidang kesekretariatan. Bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan administrasi pergelaran teater. C. Bidang dana usaha. Bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan penghimpunan dana serta barang atau produksi acara pergelaran teater. D. Bidang publikasi.
bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan publikasi berupa informasi pergelaran teater. F. Bidang perlengkapan. Bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan perlengkapan yang dibutuhkan bagi kelancaran sebuah pergelaran. G. Bidang transportasi. Bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan transportasi bagi artis dan pendukung pergelaran, serta pengangkutan barang. H. Bidang kesejahteraan. Bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan kesejahteraan pendukung pergelaran, meliputi konsumsi dan P3K. I. Bidang umum. Bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan di bidang umum sebagai tenaga cadangan yang harus siap membantu bidang lain yang membutuhkan, terutama sebagai tenaga pelaksana di lapangan. J. Bidang keamanan. Bertugas merencanakan, menyusun, dan melaksanakan seluruh kegiatan keamanan penonton, jiwa, serta barang pendukung selama proses latihan dan pergelaran berlangsung. Pembuatan jadwal produksi. Jadwal waktu atau time schedule pergelaran teater berisi susunan program pergelaran dari bidang artistik ataupun non-artistik. Jadwal waktu berfungsi memberi gambaran penjelasan tentang rencana program pergelaran berdasarkan target waktu, target tujuan, target proses, dan target hasil sehingga memudahkan melaksanakan agenda sesuai dengan prosedur yang harus ditempuh. Pembuatan proposal pergelaran teater. Proposal adalah rancangan kegiatan untuk diajukan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Persiapan pergelaran teater. Persiapan sebelum pergelaran teater sebagai berikut. A. Menyiapkan materi teater. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, menyiapkan publikasi. Yang keempat, menyiapkan penonton. Yang kelima, menyiapkan kemitraan. Pergelaran teater. Kegiatan pelaksanaan pergelaran teater meliputi pelaksanaan kerja kepanitiaan dan pergelaran teater. Dalam pelaksanaan teater, bidang acara memegang peranan penting sebagai pengatur dan pengendali jalannya acara pergelaran. 5. Pasca pergelaran. Tahapan ini berupa kegiatan evaluasi, baik aspek kualitas pergelaran seni, teater maupun dari segi produksinya. Kreativitas pergelaran teater. Kreativitas merupakan kegiatan mencipta. Kreativitas teater adalah suatu metode atau cara untuk mengoptimalkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran seni. Berikut langkah-langkah dalam pergelaran teater. A. Yang pertama, berikut langkah-langkah dalam pergelaran teater. Yang pertama, memilih dan menentukan naskah. Yang kedua, menyusun dan membentuk panitia pergelaran. Yang ketiga, menganalisis atau menafsirkan naskah teater. Yang keempat, merancang konsep garap pergelaran teater. Yang kelima, merancang jadwal latihan dan pergelaran. Yang keenam, mengidentifikasi elemen pemain dan mendukung. Yang ketujuh, melakukan latihan pemeran sesuai casting. Yang kedelapan, melakukan observasi watak tokoh sesuai naskah. Yang kesembilan, merancang dan membuat properti kebutuhan pergelaran. Yang kesepuluh, merancang, membuat, dan melakukan tata rias atau kostum pemain sesuai dengan penokohan. Yang kesebelas, merancang dan membuat tata musik. Yang ke-12, merancang dan membuat tata manggung. Yang ke-13, melakukan latihan sektoral. Yang ke-14, melakukan latihan gabungan beberapa unsur artistik. Melakukan gladi kotor dan gladi bersih pergelaran. Yang ke-16, merancang, membuat serta melakukan publikasi dan kemitraan. Yang ke-17, menyajikan teater, kolaborasi seni, karya siswa. Yang ke-18, membuat laporan dan evaluasi terhadap pergelaran teater yang telah dilakukan.